Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Vidi Supriyadi Eskom MT selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Proyek Perangkat Lunak. Pada kesempatan ini izinkan saya memaparkan materi mengenai hasil kerja proyek UTS kelompok kami. Sebelum ke sesi pemaparan materi, terlebih dahulu saya akan mengenalkan anggota dari tim kami. Yang pertama saya sendiri Aini Nurfadilah, kemudian ada Robi Anugrah, Sofyan Darmawan, dan terakhir Fadlan Ahmad Thorik. Baik, selanjutnya akan kita simak pemaparan materi mengenai proyek kami. Untuk itu kepada yang akan memaparkan materi disilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robi Anugrah dari kelompok Aini yang diketahui oleh Aini dalam mata kuliah Manajemen Proyek Perangkat Lunak. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian tentang ide proyek. Untuk judul ide proyek dari kelompok kami yaitu sebuah aplikasi curhat online tanpa diketahui identitasnya. Mengapa demikian? Karena memang sangat perlu sekali gitu, media atau wadah untuk menampung salah satunya curhat, agar kan kebanyakan orang di luar sana memang selalu terkendala gitu, ingin menyampaikan permasalahan terhadap dirinya, tapi canggung kepada siapa nih kita harus nyampainya. Nah, salah satunya kami mencetuskan atau membuat aplikasi curhat ini. Yang kedua, jelaskan permasalahan yang ingin diselesaikan dan menciptakan suatu produk sistem teknologi informasi atau potensi yang dapat diciptakan dengan adanya produk sistem teknologi informasi tersebut. Permasalahannya yaitu yang pertama, kurangnya kepercayaan diri seseorang pada saat ingin mengungkapkan masalah. Yang kedua, kurangnya kepercayaan terhadap seseorang untuk dijadikan partner curhat. Dan yang ketiga, ketidakpuasan terhadap solusi yang dikemukakan oleh partner curhat. Nah, berangkat dari hal yang tadi ya yang saya sampaikan. Kemudian yang nomor 3, jelaskan mengapa permasalahan harus diselesaikan atau mengapa produk tersebut harus diciptakan. Mengapa demikian? Karena permasalahan tersebut harus diselesaikan. Karena mental health merupakan persoalan serius yang menjadi permasalahan bagi setiap orang. Berdasarkan permasalahan di atas, maka harus ada penyelesaian yang solutif untuk mengatasi hal tersebut. Maka perlu ada inovasi teknologi yang bisa menjadikan tempat curhat bagi orang yang memiliki keterbatasan untuk mengungkapkan perasaannya. Inovasi ini bisa menjadi jawaban atas permasalahan di atas, terutama untuk kalangan introvert. Jadi kiranya kami membuat proyek ini, membuat aplikasi ini, membuat ide ini dalam rangka tadi, kebanyakan orang-orang di luar sana itu ragu dan kurang percaya diri dalam mengungkapkan isi permasalahan yang dilaluinya, yang ada pada hatinya. Maka kami membuat ide proyek ini. Sekian dari penyampaian yang saya sampaikan. Saya akan lanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Ahmad Thorik Asyafi'i dari kelas TI 4A dari kelompok yang diketahui oleh Aini Nurfadilah. Dan di sini dengan mata kuliah Manajemen Perangkat Lunak. Nah, di sini kelompok kami ada ide project, yaitu ide project kelompok kami yaitu sebuah aplikasi curhat online tanpa diketahui identitasnya. Tentu saja di sini saya akan menjelaskan dari poin yang kelima, dari mulai pertanyaannya, yaitu sebutkan nilai tambah atau value atau kelebihan yang tidak dimiliki oleh produk serupa
seperti sebutkan pada soal nomor 3. Nah, di sini dari segi kegunaan kami menawarkan fitur yang lumayan lengkap, yang diantaranya yang ke-1 buku diary online, terus yang kedua ada curhat dengan sesama user tanpa mengenal identitas. Nah, yang ketiga monitoring kesehatan mental. Selanjutnya yang keempat tips dan trik menyelesaikan masalah. Buat yang terakhir, yang kelima, bisa langsung terhubung ke psikolog. Nah, dari segi tampilan pun kami menawarkan interface yang simpel dan user friendly. Dari segi privasi, user tidak perlu khawatir privasinya akan tersebar atau diketahui admin. Jadi bisa disebut aman gitu. Nah, buat selanjutnya, buat pertanyaan yang ke-6, siapa yang akan menggunakan produk Anda tersebut? Nah, dari tujuan ide kelompok kami yaitu dari segmentasi pelajar menengah ke atas dan semua gender. Ya, selanjutnya buat pertanyaan buat yang ke-7, referensi daftar bacaan atau daftar pusaka. Di sini saya ngambil dari blog Bagas Juwono atau mahasiswa ITS Raih. Terus cari sinyal.com. Ya, segitu yang saya bisa jelaskan. Mohon maaf kalau ada kata salah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada sesi ini saya akan menjelaskan mengenai tabel Javelin Board untuk ide proyek kelompok kami. Pada bagian customer, di situ sasaran kita pada penelitian kali ini yaitu yang jenis kelaminnya pria dan wanita, kemudian untuk batasan umurnya 13 tahun ke atas. Mengapa ada batasan umur dari 13 tahun ke atas? Karena nantinya dalam aplikasi tersebut akan ada fitur yang memungkinkan akan konsul ke psikolog. Ditakutkan aplikasi tersebut hanya menjadi permainan bagi anak-anak di bawah usia 13 tahun ke bawah. Kemudian problem yang diangkat untuk proyek kami yaitu yang pertama adanya rasa tidak percaya diri dalam mengungkapkan suatu masalah yang dijalani. Kebanyakan orang mungkin merasa sendiri dan tidak mempunyai lawan untuk dijadikan partner dalam berbagi cerita. Meskipun ada seseorang yang bisa dijadikan partner dalam berbagi cerita, tapi balik lagi kepada problem yang kedua, yaitu kurangnya rasa percaya terhadap orang lain. Kemudian untuk solusinya, kami yakin aplikasi ini akan menjadi solusi bagi orang-orang yang mempunyai permasalahan tersebut, karena fitur-fitur unggulan yang disediakan yaitu e-diary, kemudian my tips and trick, kemudian chat with psikolog, dan monitoring kesehatan mental yang nantinya akan menjawab permasalahan-permasalahan yang disebutkan tadi. Pada bagian discuss assumption, di sini kami menuliskan bahwa tidak adanya ruang yang bisa dipercaya sepenuhnya sebagai sarana meluapkan permasalahan dan permasalahan yang bisa dan tidak adanya ruang yang bisa mendengarkan dan sekaligus memberikan solusi secara pasti terhadap permasalahan yang dihadapi. Kemudian setelah itu kami melakukan
melakukan observasi dengan metode wawancara dan hasilnya sukses 98% narasumber menyatakan masalah ini valid. Alasan yang menyebabkan solusi dari permasalahan yang telah dilakukan riset karena perkembangan zaman tentu saja berpengaruh terhadap keadaan sosial masyarakat. Salah satunya terhadap solidaritas dan rasa empati terhadap seseorang dalam menyelesaikan masalah. Faktanya kebanyakan orang masih segan dalam memilih partner untuk sekedar diminta mendengarkan permasalahannya. Juga banyak orang yang hanya ingin tahu saja tanpa memberi solusi. Responden kami menyebutkan seperti itu. Dan solusi yang kami tawarkan relevan dengan masalah-masalah yang telah dihadapi. Maka pada penelitian kami, satu risk assumption dinyatakan valid. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah utama yang diangkat dari asumsi-asumsi. Resiko yang terjadi minimal satu masalah, yaitu kurangnya kepercayaan diri seseorang pada saat ingin mengungkapkan masalah atau ketidakpercayaan terhadap orang lain yang tidak bisa menjaga privasi. Nah, di sini saya tampilkan rekap data yang dihasilkan. Di sini narasumber, link rekaman saya disimpan dari Google Drive ya. Di narasumber ini saya dan kelompok saya ada 22 narasumber ya. Dan kebanyakan di sini valid semua. Kebanyakan. Lalu solusi pasti yang diinginkan atau dibutuhkan yaitu dengan adanya aplikasi ini membuat orang-orang bisa leluasa dengan mengungkapkan keluh kesah masalahnya tanpa harus secara privat atau terpantau gitu. Terus kategori segmen yaitu kategori untuk seluruh umum, dari pelajar menengah ke atas dan semua gender yang memiliki kendala dalam mengatasi masalah dari dirinya. Ya, terima kasih dari saya.